Selamat pagi, saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Bebaskan Channel. Belajar bersama aspek kehidupan. Nah, kali ini saya akan mencoba menyoroti tentang trilogi perilaku manusia. Jadi manusia ini memang akan dinilai dari perilakunya, ya. Apakah dia benar, nggak benar, baik atau nggak baik, bermoral atau tidak, semua akan dibaca dari perilakunya. Dan perilaku ini adalah cerminan daripada apa yang ada di dalam benaknya, apa yang ada di dalam otaknya. Dan perilaku itu sebagai hasil proses dari stimulus yang datang dari luar melalui panca indera, dicerna oleh otak, kemudian otak memerintahkan melalui saraf-saraf motorik untuk bergerak, melakukan action, berperilaku. Kalau dia berpendapat mempersepsi positif, wah dia peluk, dia salaman. Tapi kalau dia ketemu, ini musuh gua nih, mungkin dia pukul, mungkin lebih kasar lagi nih, diajak berantem dan sebagainya. Oke, saya ingin menyampaikan ilustrasi supaya mudah kita untuk memahami. Jadi ini suatu saat di akhir tahun, ya, biasanya di semua mall tuh rame setengah mati. Di supermarketnya mengular itu di tempat kasir, padahal kasirnya mungkin udah 10 ya, ngantri. Nah, posisi saya persis di depan kasir, pas mau membayar, sudah ngantri hampir 1 jam. Jadi persis mau bayar. Tiba-tiba itu ada seorang besar, gagah, wah, gizi bagus nih, keker, dandy orangnya, wangi pula. Nah, dia nyerobot, langsung mau mengambil posisi untuk membayar. Jadi dia keluarkan dompet, wis, kita lihat berderet-deret itu kartu kredit. Tapi kita nggak tahu kartu kredit itu kartu mahasiswa ini atau kartu parkir. Kalaupun itu kartu debit yang banyak, kita pun nggak tahu sebetulnya saldonya ada apa enggak. Tapi ya itulah si gagah, si hebat itu, nyerobot, dia masuk di depan saya. Nah, mulailah drama kecil ini, ilustrasi ini. Apa yang bisa saya lakukan dalam kondisi yang seperti itu? Sudah ngantri 1 jam, banyak orang, shit, diserobot orang. Nah, pertama yang muncul adalah marah-marah saya, maki-maki. Wah, kalau perlu angkat ini baju lengan, gitu. Nah, inilah sebetulnya perilaku agresif. Nah, that is animal behavior. That is not human behavior. Bukan perilaku manusia, tetapi ini perilaku binatang ini. Itu bisa berantem itu kalau nggak ada yang mencegah atau tidak ada yang mau mengalah. Dua-dua agresif, wah
berantem lah jadinya. Inilah perilaku agresif, animal behavior, bukan human behavior. Kemungkinan berikutnya adalah, ini kebetulan saya orang Jawa nih ya. Jadi biasanya orang Jawa itu ya begitulah. Tangannya silakan lah, mundur teratur saya, membiarkan si orang yang keren, gagah, wangi, besar, banyak duit tadi langsung bayar, ngalah adalah apalah awak ini, apalah, mundur teratur. Nah, inilah perilaku submisif. Ini juga bukan perilaku manusia ini, animal behavior, perilaku binatang. Ingat, animal behavior. Persis kalau kita lihat ada binatang apa di Sulawesi itu, kuskus atau tarsius apa namanya, kecil-kecil itu. Itu kalau kita deketin dan nutup matanya gede tuh, malu-malu. Kalau kita pegang, pasuk kepalanya, malu dia gitu. Jadi persis bertolak belakang dengan tadi agresif. Wah, itu kayak buaya, kayak singa, kayak macan, gitu. Kedua-duanya itu animal behavior, bukan human behavior. Nah, sekarang persoalannya seperti apa yang seharusnya ini? Nah, bagi kita pribadi yang unggul, yang matang, yang sudah tumbuh dengan benar ya, maka kita harus bersikap bisa menolak dengan tegas. Suara cukup tegas, nggak perlu kasar, tapi tegas. Nah, mohon dibedakan antara kasar dan tegas. Minta supaya yang bersangkutan itu antri, Pak, silakan Pak, di belakang Pak. Itu semua orang antri itu, udah tuh, wah nguler Pak. Kami udah 1 jam lebih nih. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf Pak ya. Nah, inilah perilaku asertif. Asertif. Jadi inti asertif itu adalah mau mengemukakan pandangan, pendapat, kemudian mau berani untuk meminta haknya tanpa menginjak hak orang lain, tanpa merendahkan orang lain, tapi tetap tegas, lugas, jelas. Jadi kalau orang Jawa itu kan kadang-kadang di ledeknya gini, sudah kaki diinjek, masih nunjuk pakai, Pak, mohon maaf, kaki saya terinjak. Nggak cocok itu. Itu termasuk submisif itu. Nanti pertanyaannya, kenapa kok tiga perilaku ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa? Nah, ini memang pasti ada tujuannya. Bukan tidak tanpa tujuan, nggak mungkin. Nah, ini satu contoh lah. Kalau saya pas di mall lagi jalan-jalan, mbak cucu saya, kemudian terlepas, tiba-tiba ada orang jahat nih, saya tarik cucu saya, mau diculik dia. Nah, ini zaman sekarang banyak penculikan seperti ini. Nah, hati-hati. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa mungkin saya harus asertif? Pak, mohon maaf ya, itu cucu saya nih. Oh, nggak bisa, nggak cocok. Saya pasti akan kejar dia, ku sepak kakinya, jatuh dia kalau perlu. Nah, apa kau? Mau apa? Terpaksa sikap agresif muncul. Tapi itu memang dalam kondisi terdesak, urgent, mendadak, tanpa pikir panjang, action, demi menyelamatkan. Jadi nggak usah takut. Nah, itu positif. Contoh lain misalnya, kalau pas saya lagi jalan-jalan, tetangga, rupanya ada kebakaran. Wah, api besar. Saya melihat ada anak kecil yang terjebak di dalam rumah, di kamarnya. Nampak dari kaca.
Apa yang terbersit dalam pikiran saya? Datang, ambil batu, pecahkan kaca itu, selamatkan anak itu. Mau bagaimana secepatnya? Selamatkan. Memang tampaknya seperti terjadi benturan antara norma hukum karena saya merusak rumah orang lain. Tetapi ingat, seperti sesi sebelumnya, sesi yang lain tentang kesadaran moral, saya menyelamatkan secara moral nyawa si anak itu. Jadi dalam kondisi seperti ini, benturan seperti ini, tetap sifat saya agresif tadi demi menyelamatkan, walaupun saya melanggar norma hukum, silakan. Kalaupun saya terpaksa misalnya, lalu dilaporkan polisi karena merusak, saya akan menjalani hukuman dengan rela dan dengan senang hati. Nah, ini nanti kita akan bicarakan bersama-sama tentang keputusan etis. Oh, ini penting. Tiap hari manusia itu selalu mengambil keputusan. Mau makan apa? Mau mie? Mau soto? Mau beli rumah ini? Mau ambil kuliah ini? Mau apalagi yang lebih penting-penting itu? Ambil ikut politik? Menentukan sikap? Nah, ini perlu keputusan-keputusan politik. Keputusan-keputusan yang sifatnya etis. Tapi kalau cuma mau makan apa saya ini, nah itu tidak perlu keputusan etis.